wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Puno dengan NIM E1A122025. Saya merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem rekayasa sipil. Buat teman-teman yang ingin tahu apa itu sistem rekayasa sipil, dapat melihat atau menyimak video ini. Nah, pembahasan pada video kali ini adalah sistem rekayasa sipil. Nah, untuk yang kita akan bahas dalam video ini, yang pertama itu definisi sistem rekayasa sipil, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga cabang ilmu teknik sipil, yang keempat contoh sistem rekayasa sipil. Nah, apa sih definisi dari sistem rekayasa sipil? Nah, sistem rekayasa sipil adalah cabang ilmu yang mempelajari desain, konstruksi, manufaktur, manajemen, operasi, dan pemeliharaan berbagai fasilitas sistem yang mendukung kota dan pedesaan. Nah, kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup sistem rekayasa sipil adalah mencakup perencanaan sistem, desain konstruksi, dan memelihara infrastruktur fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, bendungan, saluran air, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Nah, sistem rekayasa sipil juga melibatkan pemantauan kondisi struktur, identifikasi masalah potensial, serta perencanaan dan implementasi solusi teknis untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan efisiensi infrastruktur tersebut. Dalam ruang lingkup ini, rekayasa sipil juga mencakup pengelolaan proyek, perencanaan tata ruang, penilaian lingkungan, dan pemenuhan regulasi hukum terkait. Selanjutnya ada cabang ilmu teknik sipil. Nah, cabang ilmu teknik sipil itu terbagi 8, yaitu teknik struktur, teknik geoteknik, teknik sumber daya air, teknik transportasi, teknik konstruksi, teknik lingkungan, teknik material, dan yang terakhir teknik geomatika. Nah, berikut penjelasannya. Teknik struktur memfokuskan pada perencanaan dan analisis struktur bangunan seperti jembatan, gedung, dan konstruksi lainnya. Yang kedua ada teknik geoteknik, memfokuskan pada studi mengenai tanah dan batuan serta aplikasinya dalam konstruksi. Nah, yang ketiga ada teknik sumber daya air, memfokuskan pada perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya air seperti sungai, danau, dan air tanah. Yang keempat ada teknik transportasi, yaitu memfokuskan pada perencanaan, analisis, dan manajemen infrastruktur transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Next, yang kelima
itu teknik konstruksi, yaitu memfokuskan pada manajemen dan pengelolaan proyek konstruksi seperti perencanaan, desain, dan pelaksanaan proyek konstruksi. Kemudian yang keenam, ada teknik lingkungan. Teknik lingkungan ini memfokuskan pada perlindungan lingkungan dan perencanaan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketujuh, teknik material. Nah, teknik material ini memfokuskan pada studi dan pengembangan material. Teknik seperti logam, plastik, beton, dan komposit. Dan yang terakhir ada teknik geomatika. Nah, teknik geomatika ini memfokuskan pada pengukuran, pemetaan, dan analisis data geografi dan spasial. Kemudian, untuk contoh sistem rekayasa sipil itu ada banyak. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu sistem drainase, sistem jembatan, dan sistem sanitasi. Nah, yang buat sistem drainase ini adalah sistem yang dirancang untuk mengatur aliran air hujan dan memastikan tidak terjadi genangan air atau banjir. Ini melibatkan perencanaan saluran air, kolam retensi, pipa, drainase, dan struktur lainnya. Yang kedua ada sistem jembatan. Nah, sistem jembatan ini melibatkan desain dan konstruksi jembatan, termaksud penyusunan struktur, material yang digunakan, dan perhitungan kekuatan dan ketahanan jembatan. Dan yang ketiga ada sistem sanitasi. Nah, sistem sanitasi ini merupakan sistem untuk mengelola limbah dan kotoran manusia, termasuk perencanaan saluran pembuangan, instalasi pengelolaan air limbah, dan sistem pengelolaan fasilitas pengelolaan sampah. Tahan gempa menjadi fokus dari para peneliti dan praktisi teknik sipil di lapangan akibat semakin meningkatnya permintaan pembangunan di daerah rawan gempa. Diharapkan dengan semakin berkembangnya sistem tersebut akan menghasilkan struktur bangunan yang aman terhadap keruntuhan akibat gempa, sehingga dapat meminimalisir korban yang ada di dalam bangunan dan memungkinkan bangunan untuk diperbaiki kembali. Beberapa contoh sistem bangunan tahan gempa adalah yang pertama, base isolation. Sistem ini menggunakan isolator karet dengan redaman tinggi yang terletak di antara pondasi dasar dengan struktur atas bangunan. Sistem base isolation mampu menambah fleksibilitas bangunan dengan cara memperbesar waktu getar alami struktur akibat gempa, sehingga guncangan tidak terus ke gedung, tapi mampu diserap oleh isolator.
Contoh penerapan sistem base isolation ini adalah di gedung Garam Tower di Jakarta. Contoh berikutnya ada belt truss, struktur rangka batang yang mengelilingi kolom eksterior. Pemasangan belt truss mampu memperkaku bangunan, meratakan beban pada kolom yang ada, dan mengurangi simpangan yang terjadi akibat gempa. Contoh penerapan sistem belt truss ini adalah di Gedung Tamrin 9, Jakarta. Yang keempat ada damper. Sistem ini berfungsi untuk menyerap energi gempa dan mengurangi gaya gempa yang masuk ke dalam struktur. Contoh sistem damper tersebut dapat berupa cairan, minyak, misalnya pada Tokyo Skytree, Jepang, dan berupa bola pendulum baja, seperti pada Taipei 101, Taiwan. Selain itu, juga dapat berupa piston dan cairan seperti pada sistem fluid viscous damper. Itulah tadi video tentang sistem rekayasa sipil. Makasih buat teman-teman yang sudah mau nonton dan menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sistem rekayasa sipil. Sistem rekayasa sipil adalah cabang ilmu yang mempelajari desain, konstruksi, manufaktur, manajemen, operasi, dan pemeliharaan berbagai fasilitas sistem yang mendukung kota dan pedesaan. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup sistem rekayasa sipil adalah mencakup perencanaan sistem, desain konstruksi, dan memelihara infrastruktur fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, bendungan, saluran air, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Sistem rekayasa sipil juga melibatkan pemantauan kondisi struktur, identifikasi masalah potensial, serta perencanaan dan implementasi solusi teknis untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan efisiensi infrastruktur tersebut. Dalam ruang lingkup ini, rekayasa sipil juga mencakup pengelolaan proyek, perencanaan tata ruang, penilaian lingkungan, dan pemenuhan regulasi hukum terkait. Selanjutnya ada cabang ilmu teknik sipil. Cabang ilmu teknik sipil itu terbagi 8, yaitu teknik struktur, teknik geoteknik, teknik sumber daya air, teknik transportasi, teknik konstruksi, teknik lingkungan, teknik material, dan yang terakhir teknik geomatika. Berikut penjelasannya. Teknik struktur memfokuskan pada perencanaan dan analisis struktur bangunan seperti jembatan, gedung, dan konstruksi lainnya. Yang kedua ada teknik geoteknik, memfokuskan pada studi mengenai tanah,
dan batuan serta aplikasinya dalam konstruksi. Nah, yang ketiga ada teknik sumber daya air. Memfokuskan pada perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya air seperti sungai, danau, dan air tanah. Yang keempat ada teknik transportasi, yaitu memfokuskan pada perencanaan, analisis, dan manajemen infrastruktur transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Next, yang kelima itu teknik konstruksi, yaitu memfokuskan pada manajemen dan pengelolaan proyek konstruksi seperti perencanaan, desain, dan pelaksanaan proyek konstruksi. Kemudian yang keenam ada teknik lingkungan. Teknik lingkungan ini memfokuskan pada perlindungan lingkungan dan perencanaan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketujuh, teknik material. Nah, teknik material ini memfokuskan pada studi dan pengembangan material. Teknik seperti logam, plastik, beton, dan komposit. Dan yang terakhir ada teknik geomatika. Nah, teknik geomatika ini memfokuskan pada pengukuran, pemetaan, dan analisis data geografi dan spasial. Kemudian, untuk contoh sistem rekayasa sipil itu ada banyak. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu sistem drainase, sistem jembatan, dan sistem sanitasi. Nah, yang buat sistem drainase ini adalah sistem yang dirancang untuk mengatur aliran air hujan dan memastikan tidak terjadi genangan air atau banjir. Ini melibatkan perencanaan saluran air, kolam retensi, pipa, drainase, dan struktur lainnya. Yang kedua ada sistem jembatan. Nah, sistem jembatan ini melibatkan desain dan konstruksi jembatan, termaksud penyusunan struktur, material yang digunakan, dan perhitungan kekuatan dan ketahanan jembatan. Dan yang ketiga ada sistem sanitasi. Nah, sistem sanitasi ini merupakan sistem untuk mengelola limbah dan kotoran manusia, termasuk perencanaan saluran pembuangan, instalasi pengelolaan air limbah, dan sistem pengelolaan fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintahan gempa menjadi fokus dari para peneliti dan praktisi teknik sipil di lapangan akibat semakin meningkatnya permintaan pembangunan di daerah rawan gempa. Diharapkan dengan semakin berkembangnya sistem tersebut akan menghasilkan struktur bangunan yang aman terhadap keruntuhan akibat gempa, sehingga dapat meminimalisir korban yang akan
yang ada di dalam bangunan dan memungkinkan bangunan untuk diperbaiki kembali. Beberapa contoh sistem bangunan tahan gempa adalah yang pertama, base isolation. Sistem ini menggunakan isolator karet dengan redaman tinggi yang terletak di antara pondasi dasar dengan struktur atas bangunan. Sistem base isolation mampu menambah fleksibilitas bangunan dengan cara memperbesar waktu getar alami struktur akibat gempa, sehingga guncangan tidak terus ke gedung, tapi mampu diserap oleh isolator. Contoh penerapan sistem base isolation ini adalah di gedung Garam Tower di Jakarta. Contoh berikutnya ada belt truss, struktur rangka batang yang mengelilingi kolom eksterior. Pemasangan belt truss mampu memperkaku bangunan, meratakan beban pada kolom yang ada, dan mengurangi simpangan yang terjadi akibat gempa. Contoh penerapan sistem belt truss ini adalah di Gedung Tamrin 9 Jakarta. Yang keempat ada damper. Sistem ini berfungsi untuk menyerap energi gempa dan mengurangi gaya gempa yang masuk ke dalam struktur. Contoh sistem damper tersebut dapat berupa cairan minyak, misalnya pada Tokyo Skytree, Jepang, dan berupa bola pendulum baja, seperti pada Taipei 101, Taiwan. Sistem rekayasa sipil. Nah, apa sih definisi dari sistem rekayasa sipil? Nah, sistem rekayasa sipil adalah cabang ilmu yang mempelajari desain, konstruksi, manufaktur, manajemen, operasi, dan pemeliharaan berbagai fasilitas sistem yang mendukung kota dan pedesaan. Nah, kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup sistem rekayasa sipil adalah mencakup perencanaan sistem, desain konstruksi, dan memelihara infrastruktur fisik seperti bangunan, teknik sumber daya air, teknik transportasi, teknik konstruksi, teknik lingkungan, teknik material, dan yang terakhir teknik geomatika. Nah, berikut penjelasannya. Teknik struktur memfokuskan pada perencanaan dan analisis struktur bangunan seperti jembatan, gedung, dan konstruksi lainnya. Yang kedua ada teknik geoteknik, memfokuskan pada studi mengenai tanah dan batuan serta aplikasinya dalam konstruksi. Nah, yang ketiga ada teknik sumber daya air, memfokuskan pada perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya air seperti sungai, danau, dan air tanah. Yang keempat ada teknik transportasi, yaitu memfokuskan pada perencanaan, analisis, dan manajemen infrastruktur transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Next, yang kelima itu teknik konstruksi, yaitu memfokuskan pada manajemen dan pengelolaan proyek konstruksi seperti perencanaan, desain, dan pelaksanaan proyek konstruksi. Kemudian yang keenam ada teknik lingkungan,
Teknik lingkungan ini memfokuskan pada perlindungan lingkungan dan perencanaan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketujuh, teknik material. Nah, teknik material ini memfokuskan pada studi dan pengembangan material. Teknik seperti logam, plastik, beton, dan komposit. Dan yang terakhir ada teknik geomatika. Nah, teknik geomatika ini memfokuskan pada pengukuran, pemetaan, dan analisis data geografi dan spasial. Kemudian, untuk contoh sistem rekayasa sipil itu ada banyak. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu sistem drainase, sistem jembatan, dan sistem sanitasi. Nah, yang buat sistem drainase ini adalah sistem yang dirancang untuk mengatur aliran air hujan dan memastikan tidak terjadi genangan air atau banjir. Ini melibatkan perencanaan saluran air, kolam retensi, pipa, drainase, dan struktur lainnya. Yang kedua ada sistem jembatan. Nah, sistem jembatan ini melibatkan desain dan konstruksi jembatan, termaksud penyusunan struktur, material yang digunakan, dan perhitungan kekuatan dan ketahanan jembatan. Dan yang ketiga ada sistem sanitasi. Nah, sistem sanitasi ini merupakan sistem untuk mengelola limbah dan kotoran manusia, termasuk perencanaan saluran pembuangan, instalasi pengelolaan air limbah, dan sistem pengelolaan fasilitas pengelolaan sampah. Tahan gempa menjadi fokus dari para peneliti dan praktisi teknik sipil di lapangan akibat semakin meningkatnya permintaan pembangunan di daerah rawan gempa. Diharapkan dengan semakin berkembangnya sistem tersebut akan menghasilkan struktur bangunan yang aman terhadap keruntuhan akibat gempa, sehingga dapat meminimalisir korban yang ada di dalam bangunan dan memungkinkan bangunan untuk diperbaiki kembali. Beberapa contoh sistem bangunan tahan gempa adalah yang pertama, base isolation. Sistem ini menggunakan isolator karet dengan redaman tinggi yang terletak di antara pondasi dasar dengan struktur atas bangunan. Sistem base isolation mampu menambah fleksibilitas bangunan dengan cara memperbesar waktu getar alami struktur akibat gempa, sehingga guncangan tidak terus ke gedung, tapi mampu diserap oleh isolator. Contoh penerapan sistem base isolation ini adalah di gedung Garam Tower di Jakarta. Contoh berikutnya ada belt truss. Struktur rangka batang yang mengelilingi kolom eksterior. Pemasangan belt truss mampu memperkaku bangunan, meratakan beban pada kolom yang ada,
dan mengurangi simpangan yang terjadi akibat gempa. Contoh penerapan sistem Bifrost ini adalah di Gedung Tamrin 9, Jakarta. Yang keempat ada damper. Sistem ini berfungsi untuk menyerap energi gempa dan mengurangi gaya gempa yang masuk ke dalam struktur. Contoh sistem damper tersebut dapat berupa cairan minyak, misalnya pada Tokyo Skytree, Jepang, dan berupa bola pendulum baja, seperti pada Taipei 101, Taiwan. Selain itu, juga dapat berupa piston dan cairan seperti pada sistem fluid viscous damper. Itulah tadi video tentang sistem rekayasa sipil. Makasih buat teman-teman yang sudah mau nonton dan menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.